Kini telah tiba saatnya hari purnama di bulan Maga, durasi bintang Maga, Sang Tathagata yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, membabarkan Owa pada Patimokkha di tengah-tengah himpunan para siswa yang mempunyai 4 ciri. Pertama, pada kesempatan itu hadirlah 1.250 orang biku. Kedua, mereka semua telah mencapai tingkat arahata atau kinasawa yang memperoleh penabisan ehibiku upasampada. Ketiga, mereka tanpa diundang hadir di tempat Sang Bagawa. Keempat, dalam pertemuan itu, Sang Bagawa melakukan wisudi uposata, membabarkan Owada Patimokkha di Weluwana Arama dekat hutan Kalandakaniwapa saat purnama senja hari di bulan Maga. Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihontu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, kami ucapkan Maha Anumodana kepada para Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam dana baik untuk Fangseng maupun Pupa Puja. Saya informasikan, melihat kondisi yang masih rawan, Puja Bakti masih dilakukan secara online. Puja Bakti pada hari ini akan diisi oleh Yang Mulia Karuna Silo dalam rangka memperingati Maga Puja 2565 BE Buddhist Era. Para umat yang berada di rumah harap bisa menyiapkan gelas kosong dan gelas berisi air untuk pelimpahan jasa nanti. Nantinya, selesai puja bakti, akan dilanjutkan dengan fangseng. Yang Mulia Biku dan Yang Luhur Samanera memasuki ruang Dhammasala. Para umat dimohon untuk bertumpu lutut dan bersikap anjali. Penyalaan lilin dan dupa oleh Yang Mulia Biku.
Nama Karapata dipimpin oleh Yang Mulia Biku. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwadimi. Swakhato bhagavata dhammo. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanghang namami. Ya mamhako mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawasata. Yasa mayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehitang bhagawantang. Sasa dhammang sasawaka sanghang. Abhipujayama. Dengan memegang rangkaian bunga, Yang Mulia Biku Karunasilo membacakan Maga Punyami Puja Kata dan terjemahannya. Ya, mari sejenak kita membacakan Maga Punami Puja Kata nanti secara bersama-sama. Andamayang Maga Punami Puja Katayo Banamasi Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ajayang magapuna misampata maganakatena Punna candayuto yata tathagato arahang samma sambuddho caturangike sawakasannipate Owadapati mokka Udisi tadahi adate rasani bhikkhu sattani sabbe sangyewa kinasawanang sabete ehi bhikkhuka sabbe pite anamantatiwa
Bhagavato santikang agata weluwane kalandaka niwape magapunnamiyang wadamanakacayaya tasmin casan nipate pakawa wisudutamo posatang akasi owada pati mokang udisi ayang amhakang bhagavato eko yewa sawakasan nipato ahosi caturanggiko adate rasani beko satani sabbe samye wakina sawanang mayandani imang magapunami nakata sammayang takalas disang sampata secera parini butam pitang bagawantang samano sarama na imasmin tassa bhagavato sakibute cetiye ime idandadipa dupa pupa disakarei tang bagawantang tanica adate rasani biko satani abipojayama sadono bante bagawa sasawaka sanggo secera parini butopi gone hidaramano ime sakare patigan hatu amhakang digaratang hitaya sukhaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kini telah tiba saatnya hari purnama di bulan Maga, bulan purnama di rasi bintang Maga, Sang Tathagata yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, membabarkan Owada Patimokkha di tengah-tengah himpunan para siswa yang mempunyai 4 ciri. Pada kesempatan itu, hadir 1.250 orang biku. Mereka semua telah mencapai tingkat arahata kinasawa yang memperoleh penghabisan biku upasampada. Mereka tanpa diundang hadir di tempat Sang Bhagawa. Dalam pertemuan itu, Sang Bhagawa melakukan wisuddhi uposata, membabarkan Owada Patimokkha di Weluwana, Arama dekat hutan Kalandaka Niwapa, saat purnama senja hari di bulan Maga.
pertemuan para siswa Sang Bagawa kita semua yang berciri 4 dihadiri 1.250 orang Kinasawa itu hanya terjadi 1 kali. Kini kami sampai di hari purnama di bulan Maga, seperti di waktu itu mengenang beliau Sang Bagawa yang walau telah lama berparinibbana, memuja Sang Bagawa dengan ke-1.250 biku dengan persembahan pelita, dupa, bunga, dan lainnya di tempat puja yang menjadi saksi beliau Sang Bagawa ini. Sebagaimana kami mengaturkan, semoga Sang Bagawa beserta para siswa mulia yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat baji beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Permohonan 5 sila dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Baik Bapak Ibu, kita buka halaman 42. Permohonan 5 sila Pancasila Arada. Ayang Bante Isaranena Saha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Isaranena Saha Pancasila Niyacama Atiyampi Mayang Bante Isaranena Saha Pancasila Niyacama. Ya Maha Wandami Tang Wadita. Amma Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi
buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Saranang gamanang paripunang. Amma Bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadam samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadam samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadam samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadam samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Datana Weramani Sikkhapadam samadhiyami. Imani pancasikapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodaye. Amma Bante. Sadu. Sadu. Pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita buka halaman 27, Buddha Nusati. Andamayang Buddha Nusati nayang karoma se iti piso bhagawa araham sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang Buddho Bhagawa
Handamayang damanusatinayang karomakse swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winuit Handamayang sanghanusatinayang karomakse supatipano bhagavato sawakasangho ujupatipano bhagavato sawakasangho Nayapatipano bhagavato sawakasangho Nicipatipano bhagavato sawakasangho Yadidang catari purisa yugani Ata purisa pugala esa bhagavato sawakasangho ahuneo pahuneo dakineo anjalikaraneo anutarang punaketang lokasat Handamayang saca kiryagatayo banamakse time saranang anyang Buddho me saranang warang etena saca wajena oti te otu sabada nati me saranang anang Dhammo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada nati me saranang anya sangho me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada Kita lanjutkan dengan Bojangga Parita pada halaman 97. Andamayang Bojangga Parita Karoma Se Bojanggo Sati Sankato Damanang Wicayo Tata Wiriam Piti Pasadi Bojangga Catata Pare
sama dupeka tangga satite sabadasina munima samadakata bawita bahulikata samwatanti abinaya nibanaya ca bodhiya etena sacawajena sotite hotu sabada ekasming samaye nato mogalanca kasapam gilane dukite jiswa ojangga sata desai tecatam abinanditwa rogamu cimsu tamane etena sacawajena sotite hotu sabada ekada damarajapi gelane paptoilito Tunda terena tanewa badana pana sadarang samodit waca abada tamha uta sita saso etena sacawajena hoti te hotu sabada aina te ca abada tinanampi mahes agahata kele sawah nupat namata etena sacawajena soti te hotu sabada. Meditasi dipimpin langsung oleh Yang Mulia Karunasilo. Yang saya muliakan, Yang Mulia Bante Karunasilo, baiklah Bapak Ibu serta saudara sedama yang berbahagia, setelah kita membacakan beberapa parita-parita suci, ini tiba saatnya kita menambah satu kebajikan lagi melalui praktik meditasi, di mana pada kesempatan hari ini saya mengajak semua yang berada di ruangan ini mengambil objek cinta kasih, di mana cinta kasih ini kita pancarkan terhadap diri kita sendiri, kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat dan kerabat kita, lebih luasnya lagi kepada semua makhluk. Dengan dalam batin masing-masing mengucapkan, semoga saya berbahagia, semoga kedua orang tua saya bahagia, semoga keluarga saya bahagia, semoga sahabat dan kerabat saya bahagia,
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kekotoran batin, bebas dari membenci dan dibenci. Semoga semua makhluk berbahagia, baik yang nampak atau yang tidak nampak, yang berada di dalam ruangan ini ataupun di luar ruangan ini, yang berada jauh atau dekat, yang berada di pepohonan, tanah, air, yang dilahirkan ataupun yang belum dilahirkan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga di hari Maga Puja ini kebahagiaan selalu melimpah kepada kita semua. Untuk itu, meditasi dapat dilanjutkan.
Semoga dengan pencarian cinta kasih kita lakukan pada kesempatan hari ini dapat mengkondisikan semua makhluk berbahagia, terutama pada diri kita sendiri, kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat dan kerabat kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi dapat kita akhiri. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Dhamma Desana oleh Yang Mulia Karuna Silo. Diawali dengan pembacaan Dhamma Desana Aradhana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Andiwaram Ayacata Santi Dasata Paraja Pajatika Ese Sudamang Anukang Pimang Pajang Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Khanti paramang tapo titikang nibbanang paramang wadanti Buddha. Nahi pabajito parupagati samanohoti parang wiwihetayanto sabbha papasa akaranang kusala supasampada sacita paryodapanang etang buddhana sasanang anupawado anupagato patimoke cak sangwaro Matanyota ca batasmi, patanca sayana sanang, adicite ca ayogo, etang buddhana sasananti. Yang luhur samanera, pimpinan Puja Bakti, ya MC, Bapak Ibu, serta upasaka-upasika sekalian. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Syukihoto, semoga senantiasa berbahagia dan sejahtera. Para Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tepat pada hari ini, hari Minggu 13 Maret 2022, ya umat Buddha sekalian, khususnya yang umat Buddha yang bernaung di Wihara Samagiwirya, ya bersama merayakan salah satu dari hari raya besar agama Buddha, yakni perayaan Magha Puja. Tidak terasa sudah lama saya tidak pernah datang ke tempat ini, melihat perkembangan yang begitu pesat. Ini menandakan umat Buddha yang menyokong Wihara Samagiwirya ini begitu antusias. Kalau dulu masih bangunan di depan ini, kamar mandi dan biasa belakang dulu untuk tanaman sayur-sayuran.
sekarang sudah berdiri bangunan yang megah sekali. Ini menandakan bahwa ya Anda sekalian, umat Buddha memiliki sada yang kuat terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga ya terlihat dari bangunan fisik yang sudah berdiri, ini menandakan wujud bakti juga kepada para Sangha. Menyediakan tempat untuk singgah, menyediakan tempat untuk ya bernaung, berlindung. Ya tidak kepanasan, tidak kehujanan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, biasanya dalam perayaan Magha Puja sering kita diingatkan kembali tentang 4 peristiwa agung yang pernah terjadi pada masa kehidupan Guru Agung kita Buddha Gautama. Dan ini pun hanya terjadi 1 kali saja. Nah, di mana peristiwa ini menjadi sebuah peringatan di bulan Magha. Tetapi sebenarnya dalam bulan Magha tidak hanya 4 peristiwa ini yang terjadi, tetapi ada 2 keistimewaan juga. Nah, selain berkumpulnya 1.250 orang biku, di mana kesemuanya ini adalah ditabis dengan cara ehi biku upasampada, dan di mana mereka semua datang tanpa diundang, tanpa kesepakatan terlebih dahulu. Dan yang istimewanya, Sang Buddha sendiri melakukan Wisudi Uposatha dan membabarkan Owada Patimokkha. Nah, sehari sebelum terjadi perkumpulan ini, yang Arya Sariputta mencapai tingkat kesucian Arahata di Bukit Gijakuta. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah pernah ke India, pasti sudah tahu ya bukit ini di mana. Nah, disitulah ya yang Arya Sariputta mencapai tingkat kesucian Arahat. Sehari sebelum ya terjadinya perkumpulan ini, pertemuan ini. Nah, kemudian di hari yang sama, ketika berkumpulnya 1.250 orang biku, Sang Buddha mendeklarasikan 2 siswa utamanya, yaitu Sariputta dan Moggallana. Nah, biasa di altar-altar kita menemukan ya ada sepasang yang mendampingi rupang Buddha biasanya ya, kiri di kanan. Nah, itu adalah siswa utama Sang Buddha, yakni Sariputta dan Moggallana. Jadi bulan Magha itulah Sang Buddha mendeklarasikan kedua siswa utamanya itu. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah, yang menjadi keistimewaan dari perayaan Magha Puja ini juga karena Sang Buddha menguraikan tentang Owada Patimokkha yang di awal tadi dikutip Khanti Paramang Tapo Titikang. Kesabaran, ketabahan adalah cara melatih batin terbaik. Nah, kita dihadapkan ya 2 tahun ini ya tentang pandemi. Awalnya kita mungkin bebas dalam artian keluar masuk, kemudian pergi liburan keluar kota, bahkan untuk kegiatan di luar rumah, seakan tidak ada batas. Tetapi begitu terjadi pandemi, kita seakan tersekat, kita seakan terkurung. Nah, jikalau orang yang tidak memiliki kesabaran, pasti mudah marah dengan keadaan toh. Aduh, kenapa setiap pergi ini hidung selalu dicolok ya, rapid segala macam, belum PCR, dengan harga yang tidak murah juga di awal-awalnya. Nah, kesabaran ini ternyata sangat penting jika kita praktekkan di tengah kondisi semacam ini. Jika kita tidak memiliki kesabaran, selalu ada keinginan ya untuk terdorong memuaskan hawa nafsu, bepergian terus mencari tempat-tempat yang ramai karena tidak senang dengan sendiri di rumah, pergi ke tempat-tempat yang ramai, yang banyak hiburan. Nah, tetapi karena di tengah pandemi, akhirnya semua itu terbatas. Keluar-keluar harus menggunakan masker, bahkan tidak lepas dari hand sanitizer untuk melindungi diri sendiri. Nah, tepat juga pada saat awal-awal tahun 2020, saya masih bertugas di Jakarta, pandemi ini sangat terasa sekali. Ya, awal COVID datang, di mana saat itu saya baru pindah di wihara
Theravada Buddha Sasana Kelapa Gading, kami pun yang jarang keluar wihara, tetapi karena umat juga datang, berdana makanan pagi, siang, mereka bercerita, Bante, aduh kakak saya kena nih, orang tua saya kena, teman saya udah ada yang meninggal segala macam. Nah, hal tersebut ternyata mau tidak mau masuk juga dari kontak telinga nih, terus direspon oleh perasaan, khawatir juga. Bahkan sempat tidak bisa tidur. Kenapa? Setiap hari berita COVID terus. Belum kita juga mendengar suara sirine ya dari ambulan. Nah, ternyata tidak gampang. Ketika kita dihadapi dengan kondisi semacam itu, apalagi Bapak Ibu yang dituntut untuk bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasti merasa kaget sekali dengan kondisi semacam itu. Nah, sehingga kesabaran ini menjadi penting untuk kita praktekkan. Jika kita tidak sabar, pasti sering marah-marah. Nah, di balik musibah pasti ada hikmahnya. Di dalam keseharian, mungkin kita terlalu sering di luar rumah. Tetapi karena pandemi, akhirnya Bapak Ibu sering di rumah. Akhirnya suami lebih tahu kesibukan istrinya seperti apa. Jika di rumah itu tidak ada asistennya ya. Tetapi kalau ada asistennya mungkin ya para ibunya lebih santai. Tetapi kalau yang tidak ada asisten, sudah nyuci piring, ngepel, nyuci baju, segala macam kan, masak-masak. Nah, suaminya akhirnya sadar, wah ternyata pekerjaan istri saya tidak mudah. Melihat secara langsung. Nah, sehingga dengan melihat kondisi semacam itu, ya sang suami makin sayang, sang suami makin cinta terhadap pasangannya. Karena biasanya kan terlalu sering di luar rumah. Pagi selesai sarapan, ya pergi ke kantor atau tempat kerja, pulangnya sore. Itu pun yang dilihat makanan sudah siap, semua sudah bersih. Nah, sehingga ketika terjadi pandemi, akhirnya bisa melihat, ternyata di dalam rumah seperti ini. Nah, di dalam Owada Patimokkha sendiri pun, Sang Buddha menyatakan bahwa Nibbana adalah yang tertinggi. Untuk mencapai kondisi yang menjadi goalnya umat Buddha, pencapaian Nibbana, itu pun kita perlu praktek. Ya. Dan praktek kita pun selalu dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Baik masalah yang muncul dari dalam diri, maupun masalah yang muncul di luar diri. Dari dalam diri karena banyak pikiran, bentuk-bentuk pikiran muncul, sangkara-sangkara keluar, ya, sehingga membuat kita merasa tertekan. Begitu juga masalah yang terjadi dari luar, kita tidak merasa cocok dengan lingkungan sekitar, ya, sehingga itu menjadi tekanan. Nah, maka untuk kita praktek pun butuh kesabaran. Nah, sehingga dengan terus memupuk parami, melakukan kebajikan, pada saatnya nanti, ketika kebajikan kita sudah matang, didukung dengan praktek yang kita lakukan, Nibbana pun bisa kita capai. Nah, sehingga dibutuhkan kesabaran. Tidak ada yang instan begitu saja. Bahkan yang dikatakan mie instan pun harus kita masak, harus kita goreng dulu ya, baru bisa enak untuk dinikmati. Apalagi sebuah praktek, pasti butuh perjuangan, butuh ketabahan untuk bisa menyesuaikan ya. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita tuju, bisa kita dapatkan dengan maksimal. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa seseorang yang masih menyakiti, melukai orang lain, dia bukanlah seorang samana, bukan seorang petapa. Nah, maka ketika kita berlatih, namun tidak mampu mengendalikan kita punya ucapan, namun tidak mampu mengendalikan kita punya perbuatan, hal tersebut kerap kali bisa menimbulkan perasaan orang lain yang menjadi tersakiti. Nah, sehingga penting sekali untuk kita mengendalikan ucapan dan perbuatan kita. Nah, itu di bait awal daripada Owada Patimokkha. Nah, lalu yang menjadi familiar, intisari daripada ajaran Buddha, seringkali disebutkan, dituliskan, bahkan digaungkan. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Memperbanyak perbuatan baik. Mensucikan pikiran sendiri, ini adalah ajaran para Buddha. Nah, berkenaan tentang tidak melakukan segala keburukan, kita hendaknya harus
tahu, harus sadar. Perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Pertama, dari badan jasmani. Ya, ada perbuatan buruk. Kayak aku salah kama. Yang pertama, ya tadi kan dalam Pancasila Buddhis sudah disebutkan. Membunuh, ini salah satu perbuatan buruk melalui badan jasmani. Mencuri, ini juga perbuatan buruk melalui badan jasmani. Melakukan seks yang salah, ya, asusila, ini juga merupakan perbuatan buruk melalui badan jasmani. Tetapi disebutkan juga di beberapa referensi, minum-minuman keras pun termasuk dalam tindakan badan jasmani. Nah, ini ada 3. Nah, lalu dari ucapan itu ada 4, dari pikiran itu ada 3, sehingga ada 10. Dari ucapan, maksudnya dari badan jasmani itu dulu. Ada pesan dari Sang Buddha kepada Rahula. Cobalah untuk merenungkan, ketika perbuatan yang dilakukan ini merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, atau merugikan kedua belah pihak, hendaknya perbuatan itu jangan dilakukan. Menyakiti kan? Pasti menyakiti orang lain. Nah, ini kan merugikan orang lain. Maka hendaknya perbuatan itu jangan dilakukan. Itulah pesan dari Sang Buddha yang diberikan kepada Rahula. Jadi kita mencoba untuk merenungkan, jikalau perbuatan saya ini merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri atau merugikan kedua-duanya, hendaknya perbuatan itu jangan dilakukan. Itu berkenaan tentang kaya akusala kama, perbuatan buruk melalui badan jasmani. Kemudian yang kedua yaitu waci akusala kama. Jadi ucapan, perbuatan buruk melalui ucapan. Ini ada 4. Ya, dalam Pancasila Buddhis tadi ada musawada, ya kita tidak berbohong. Lalu kita tidak memfitnah, pisunawaca. Jadi kita mengarang-arang cerita, membuat fitnah, menyampaikan pesan berita-berita yang tidak benar. Akhirnya apa? Kita membuat terpecah belahnya kesatuan. Karena fitnah, karena cerita yang tidak benar kita sampaikan, ini membuat hubungan tidak harmonis, saling curiga, mulai tidak percaya. Nah, ini penting untuk kita hindari. Maka di salah satu sutta pun Sang Buddha mengatakan bahwa ketika manusia lahir, dia sudah membawa kapak. Dan jika hal ini tidak digunakan secara baik, maka hal tersebut bisa mengundang masalah, musibah. Nah, ada kan ya sebuah pepatah juga mengatakan mulutmu harimaumu, ya. Nah, di dalam sutta kita menemukan ternyata ada bahwa ketika manusia ini lahir, dia sudah membawa kapak. Ini gambaran daripada lidah. Jika kita tidak mampu menjaga ucapan kita, ya kita suka berbohong, kemudian kita suka memfitnah, membuat berita-berita yang tidak benar. Lalu yang ketiga adalah berkata-kata kasar. Harus sawaca. Nah, kata-kata kasar ini kan yang seringkali menyakiti perasaan orang lain. Lidah memang tidak bertulang, tapi kalau begitu diucapkan dengan dilandasi dengan kebencian, amarah, orang yang mendengarkan bisa ketakutan. Nah, bahkan merasa tersakiti, waduh, kata-katanya kok nyelengit sekali, ya. Nah, sehingga ketika seseorang berkata-kata kasar, ini pun bisa menyakiti perasaan orang lain dan bisa menimbulkan masalah baru dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang keempat adalah omong kosong, tidak bicara yang omong kosong yang tidak bermanfaat lah. Sering bergosip, segala macam. Nah, ini tidak membawa manfaat dalam kehidupan. Nah, lalu ada 3 perbuatan melalui pikiran. Mano akusala kama. Pertama adalah abijja. Ini keserakahan. Nah, seringkali kan pikiran kita condong kepada hal-hal yang menyenangkan toh. Cari tempat-tempat yang enak, kemudian dihadapkan dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah, inilah kecenderungan pikiran. Akan tetapi ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak baik, maka muncul bentuk perbuatan buruk yang kedua melalui pikiran, via pada kebencian. Rasa tidak suka, menolak keadaan itu. Nah, inilah yang bisa kerap kali membuat bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik.
di dalam arus kesadaran kita. Nah, lalu yang ketiga itu adalah micaditi, pandangan salah. Ini adalah salah satu juga perbuatan buruk melalui pikiran. Ada pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dihormati. Seorang anak tidak perlu menghormati orang tua. Nah, sangat fatal sekali ketika ada pandangan-pandangan semacam itu. Membunuh itu dibenarkan. Wah, bahaya sekali. Mengambil barang milik orang lain yang tidak sepamahaman dengan kita boleh. Wah, bahaya sekali. Nah, jadi ada berbagai macam bentuk pandangan-pandangan semacam itu. Nah, sehingga kalau ini terus tumbuh dan berkembang, maka kehidupan kita ini tidak harmonis, damai, dan bahagia. Bahaya sekali. Nah, maka kita mencoba untuk menghindari dasa akusala kama ini. Jadi, berkenan tentang tidak melakukan segala bentuk kejahatan ya perihal 10 ini. Jadi kita berupaya untuk tidak melakukan keburukan melalui badan jasmani, yakni tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila, dan ini yang 3 sih, tapi ada tambahannya di salah satu referensi mengatakan bahwa minum-minuman keras termasuk dalam hal ini. Jadi kalau itu sebenarnya jadinya 11. Tapi kalau yang disebutkan dasa ini, yang minum-minuman tidak dimasukkan. Lalu yang melalui ucapan, kita juga menghindari 4 hal, yakni tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak membuat cerita-cerita yang tidak benar, tidak berkata-kata kasar, dan tidak omong kosong. Melalui pikiran, kita menghindari untuk tidak menyenangi, terbuai, diselimuti atau dikuasai oleh nafsu, keinginan, keserakahan. Karakteristik dari keserakahan ini dia mengikat, dia menggenggam. Maka semakin orang mengikat dan menggenggam, wajar. Sulit sekali untuk melepaskan. Nah, maka kalau dihadapkan dengan perpisahan, toh, orang-orang yang dicintai, aduh, kadang menderitanya ini tidak hanya 1 hari 2 hari loh. Bisa 3 hari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahunan. Karena kekuatan daripada cengkeraman keserakahan. Jadi ini kita berupaya untuk tidak sampai dikuasai hal tersebut. Kemudian tidak sampai dikuasai oleh kebencian, biapada. Dan jangan sampai kita dikuasai oleh pandangan salah. Maka salah satu cara untuk menghalau pandangan salah ya kita belajar dhamma. Akhirnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang membawa pada kemajuan batin, mana yang tidak membawa pada kemajuan batin. Sehingga hal tersebut bisa kita lakukan. Yang baik kita lakukan dan kita perjuangkan, dan yang buruk kita kurangi dan jangan sampai dilakukan kembali. Itu perihal tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Lalu, mengembangkan segala macam kebajikan, ya kita bisa melakukan perbuatan baik melalui 3 pintu perbuatan juga. Ya, dari perbuatan badan jasmani ya kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak melakukan hubungan seks yang salah. Jadi kebajikan, perbuatan baik yang perlu dikembangkan. Lalu ya lawan daripada dasa akusala kama tadi. Ya kita tidak berbohong, kita tidak memfitnah, kita tidak berkata kasar dan tidak omong kosong. Dan melalui pikiran ya kita mengembangkan anabija, pikiran yang tidak serakah. Jadi kita mengerti. Kalau orang yang sudah belajar dhamma, mengerti dhamma, kebahagiaan itu tidak melulu soal mendapatkan harta materi. Tidak melulu soal saya mendapatkan ini baru bahagia. Tetapi orang yang mengerti dhamma, praktek dhamma, dia akan menemukan bahwa kebahagiaan ada di saat kita bisa melepas. Di saat kita bisa berbagi. Nah, maka bayangkan, ketika kita tidak memiliki pemahaman dhamma, cengkraman keserakahan kita kuat, karakteristik dari keserakahan menggenggam dan terikat, betapa menderitanya kita. Baru kehilangan satu saja orang kita cintai, sangat menderita. Apalagi kehilangan orang tua, kehilangan pasangan yang kita cintai, sangat menderita sekali. Nah, karena kita belajar dhamma, akhirnya menumbuhkan bentuk pikiran yang tidak serakah. Ada kan dalam perenungan Abhinaha Paccavekkhana-Pata, segala sesuatu yang kucintai, yang kusenangi wajar berubah dan wajar terpisah dariku. Nah, inilah yang sejatinya mampu mengobati kesedihan kita jikalau kita belum mampu melepas kepergian orang-orang yang kita cintai. Terus itu diulang, direnungkan, maka kita akan sadar bahwa kalau selama kita terikat melekat, ya kita semakin menderita. Tapi kalau kita sudah mulai belajar menerima kenyataan,
berdamai dengan kenyataan, mampu menerima kondisi saat ini dengan sepenuhnya, maka di situ ada kesembuhan bagi batin kita. Di situ ada kebahagiaan. Nah, kita berupaya untuk tidak mengembangkan kebencian, ya, abyapada. Jadi berupaya untuk memancarkan pikiran yang welas asih, pikiran yang berkenan dengan hal-hal yang positif. Jika pikiran kita terbiasa berpikir positif, mengembangkan hal-hal yang baik, maka tidak ada ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kita. Nah, di salah satu sutta bercerita tentang Raja Pasenadi. Raja Pasenadi ketika sendiri merenungkan, tidak ada sesuatu yang bisa menjadi pelindung selain dirinya sendiri. Kendati pun Raja Pasenadi memiliki banyak pasukan berkereta, pasukan bergajah, sejatinya itu semua tidak mampu melindungi Raja Pasenadi sendiri. Mungkin secara luarnya mereka pelindung, tetapi secara spiritual tidak. Nah, melalui perenungan tersebut Raja Pasenadi akhirnya menemukan bahwa sejatinya yang menjadi pelindung bagi seseorang adalah dirinya sendiri. Akhirnya bertemu Sang Buddha, menyampaikan tentang pemikirannya tersebut, bahwa seseorang tidak ada orang lain yang mampu melindungi selain dirinya sendiri. Nah, maka Sang Buddha menyampaikan, sungguh baik ya pengendalian melalui pikiran, sungguh baik pengendalian melalui ucapan, sungguh baik pengendalian melalui perbuatan. Pengendalian di mana-mana ini adalah baik. Nah, ketika kita memiliki pengendalian, maka di situ ada pelindungan bagi diri kita. Nah, berupaya untuk berpikir hal yang positif, berpikir yang baik, sehingga apa? Kita tidak teracuni oleh bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik. Kalau semua kita masukkan hal-hal yang negatif, tidur kita tidak nyenyak loh. Tidur kita menjadi gelisah, tidak tenang, bahkan tidur kita tidak pulas. Nah, maka kita berupaya untuk berpikir yang positif, berpikir yang baik, nah sehingga tidak ada potensi kebencian ini muncul dalam arus kesadaran kita. Jadi kita berupaya untuk berlatih mindfulness, hidup berkesadaran. Setiap apa yang kita lakukan, kita penuh kesadaran. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, ada orang berbuat tidak baik kepada kita, kita sadar, wah ini tidak terlepas dari buah karma saya. Sehingga kita tidak membuat karma baru dengan merespon melalui pikiran yang buruk. Awas kamu, nanti saya balas lagi. Ini kan tercipta nih perbuatan karma buruk yang baru. Nah lalu memiliki pandangan yang benar. Ini perbuatan baik melalui pikiran, ya, sama diti, memiliki pandangan yang benar. Kita memiliki pandangan benar berupa mengetahui bahwa hidup ini terus mengalami perubahan, anicca. Ketika kita tidak mampu menerima keadaan dengan baik, di situ ada penderitaan, di situ ada duka. Lalu kita menyadari bahwa tubuh ini pun sejatinya bukan milikku. Sejatinya tubuh ini milikku, kita bisa perintah, hei tubuh jangan tua. Ya, tapi ternyata tidak. Tubuh ini terus mengikuti perubahan sebagaimana mestinya. Hai rambut jangan rontok, rambut rontok juga. Hai rambut jangan memutih, rambut memutih juga. Hai kulit jangan keriput, ternyata kulit keriput juga. Nah ternyata tubuh ini sejatinya bukan milik kita, karena tubuh ini adalah perpaduan berbagai macam faktor pembentuk. Nah sehingga wajar mengalami perubahan. Nah, kita mengerti dengan pandangan benar seperti ini, maka kita akan bisa memiliki kehidupan yang tenang, damai dan bahagia. Nah itu perihal isi daripada Wada Patimokkha di bait kedua. Jadi sababapa saakaranang kusala supasampada sacita paridapanang etang budana sasana. Tidak melakukan segala macam keburukan. Ya, berkenan tentang dasa akusala kama tadi. Mengembangkan kebajikan, ya lawan dari 10 tadi. Nah, kemudian mensucikan pikiran sendiri. Yang menjadi keistimewaan Dhamma, ajaran Sang Buddha adalah kita mengenal meditasi, Bapak Ibu sekalian. Ketika awal-awal mungkin kita mengikuti retret meditasi, pasti di hari pertama, 2, ketiga, berbagai macam bentuk sangkara akan muncul dalam kesadaran kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita lupa, tapi begitu kita ikut retret meditasi hari kedua, hari ketiga, dulu kita pernah kasar ke orang tua, kita pernah punya janji apa kepada orang lain. Itu secara alami muncul. Dia
ke permukaan arus kesadaran kita. Nah, ketika hal tersebut muncul, keluar ke permukaan, sejatinya itu saatnya kita membersihkan kita punya pikiran, kita punya batin. Awalnya kita mungkin merasa tertekan, ikut retret kedua, retret ketiga, kendati pun muncul hal yang serupa, tapi tidak sekuat yang pertama. Jadi kita sudah mulai menerima di masa lalu, berdamai dengan kesalahan-kesalahan di masa lalu, menerima diri seutuhnya saat ini. Nah, inilah yang akan membawa pada kemajuan batin kita. Jadi, orang lain tidak akan mampu mensucikan batin kita. Kita sendirilah yang berusaha, berupaya. Nah, maka tidak memasukkan segala macam bentuk hal-hal yang buruk, ya, berupaya untuk jangan sampai hal ini masuk. Tetapi berupaya untuk selalu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang positif. Belajar dhamma, mempraktekkan dhamma, sehingga ini akan membawa pada kemajuan batin kita. Inilah yang akan mampu mensucikan pikiran kita sendiri. Nah, di bait terakhir, anupawado anupagato. Tak menghujat, tak menyakiti. Ya, berkenan tentang dari kita punya ucapan maupun badan jasmani kita. Jangan sampai kita menghujat dan menyakiti orang lain. Terkendali dalam perilaku, ya. Patimoke casangwaro, terlatih dalam hal perilaku. Jadi kita bisa mengendalikan kita punya ucapan, kita bisa mengendalikan kita punya perbuatan. Kemudian tahu dalam hal makanan, ya. Mata nyuta cabatasming. Jadi kalau kita mengikuti keinginan ingin makan ini makan itu, semua kita makan, bukan kesehatan yang kita dapatkan loh, malah bisa mengundang penyakit. Nah, maka ada sebuah ungkapan, apakah kita hidup ini hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Kalau orang punya prinsip hidup untuk makan, maka dia akan pilih mana yang baik, mana yang enak, semua dimakan. Tapi kalau orang memiliki prinsip hidup makan untuk hidup, maka dia akan menerima apa adanya. Apa yang ada, dia terima. Apa yang ada, dia makan. Dan dia pun bisa selektif. Kalau saya makan terlalu banyak, ini akan bisa mengundang penyakit. Nah, kemudian hidup di tempat yang tenang. Ya, patanca sayana sanang. Jadi, dengan kondisi yang mendukung, ya, bisa juga dikatakan ini sebagai patirupa desa wasoca, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Tempat ini pun tempat yang sangat sesuai sekali loh. Tidak ribut, ya, tidak lalu lalang mobil kan tidak terdengar. Jadi untuk melatih bawana meditasi sangat mendukung sekali. Bisa dalam kategori patirupa desa wasoca. Ya, sama Giwirya ini ya, luar biasa. Sudah menemukan lokasi yang baik, mendukung sekali untuk praktek spiritual. Nah, dengan kondisi yang baik, lingkungan yang mendukung, maka kita akan mudah mengembangkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri kita. Maka selanjutnya ya, senantiasa mengembangkan pikiran yang luhur. Adicite ca ayogo. Senantiasa mengembangkan pikiran luhur. Ya, meta, karuna, mudita, dan UPK. Nah, inilah ajaran para Buddha. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Maga Puja ini memiliki keistimewaan. Selain daripada 4 peristiwa itu, ada 2 hal. Sehari sebelum terjadi pertemuan ini yang Arya Sariputa mencapai tingkat kesucian arahata. Kemudian di hari yang sama ketika berkumpulnya 1.250 orang biku, nah di situ Sang Buddha mendeklarasikan 2 siswa utamanya, yaitu Sariputa dan Moggallana. Nah, dan pada hal yang sama pula yang menjadi keistimewaan, Maga Puja adalah Sang Buddha melakukan Wisudi Uposatha dan membabarkan Wada Patimokkha ini. Ya, selamat kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat merayakan Maga Puja ke 2565 tahun Buddhis 2022. Ya, semoga berkah kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan senantiasa mengkondisikan kebahagiaan, kesejahteraan, usia yang panjang, dipermudah segala macam urusan yang melimpah juga kepada semua makhluk yang ada di tempat-tempat ini, sehingga tempat ini juga terlindungi, ya, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.
anumodana kepada Yang Mulia Karunasilo atas nama Desana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami dalam mempraktekkan Dhamma. Persembahan puja dana, limpahan jasa, dan pemercikan air parita bagi umat yang berada di rumah masing-masing bisa mempersiapkan diri dengan menuang air ke dalam gelas yang kosong. Bagi yang hadir dan saya sebut namanya, mohon untuk maju untuk mewakili mempersembahkan puja dana dan pelimpahan jasa. Kepada Bapak Valen dan Bu Lydia, silakan maju. Ya, setelah serangkaian kebajikan sudah dilakukan, kini tiba saatnya untuk melakukan pelimpahan jasa. Ya, sebagaimana air hujan turun di dataran tinggi, mengalir ke dataran rendah, demikianlah persembahan dari alam manusia akan menuju kepada para mendiang. Nah, sembari kami membacakan anumodana dan syair pelimpahan jasa, dituang airnya secara perlahan, sembari memunculkan aspirasi di dalam hati masing-masing. Semoga kebajikan ini melimpah kepada para leluhur, makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma, semoga senantiasa berbahagia. Iya, Burabare Purendisa Garang Ewa Mewa itu Dinang Beta Nang Bhagavati Ecetang Maritang Domhang Kipa Mewa Samenjatu Sabbe Purendo Sanggapa Cando Panaraso Yata Mani Jotiraso Yata Wiwajantosa Barogowena Satomate Bawa Tuantara Yosugi Degayoko Bawa Abiwadanasi Lesanica Vodapacayino Cataro Dhammawa Dante Ayuwano Sokang Balang Jaya Bodhiya mole sakyana nang dewadano ewang tuang wijayo ho hijaya sujaya manggale aparajitapa langke sese patawipokare abise kesa babodanang agapato pamo date sunan khatang sumanggala subabatang suhotita sukano sumohoto casuyeta dhammacari supadakina waca kamang kaya kamang padekinang mano kamang pade dite pade kinang pada kinang nikatwan laban tate pada kine Bhavato sabba manggalam rakanto samba dewata samba buddha nubha wena sada soti bhavanto te Bhavato sabba manggalam
rakanto sabba dewata sabba dhammānubbhāvena sada soti bhavantu te bhavato sabba manggalam rakanto sabba dewata sabba sanghano bhavena sada soti bhavantu te. Pengumuman Maha Anumodana kepada semua yang sudah berdana baik, Pangseng maupun Pupa Puja, dan Dana Maga Puja telah ditutup. Minggu depan, tanggal 20 Maret 2022, Puja Bakti akan diisi oleh Bante Sukito Mahatera. Para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Untuk menutup puja bakti hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Biku. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivadimi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari bersama-sama kita mengucapkan Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Penghormatan kepada Bante. Pemimpin puja bakti mengucapkan okasa. Para umat melanjutkan dengan mengucapkan Wandami Bante, lalu bernama Kara sebanyak 3 kali. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana silisa nicang wuda pacayino. Catharo dhammawadanti ayu wa'no sukang balang. Sadu, sadu. Yang Mulia Karunasilo berkenan meninggalkan Dhammasala. Para umat tetap berlutut dan beranjali.
Demikian puja bakti pada hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, terimalah. Salam kasih dalam Dhamma. Sotihotu, Namo Buddhaya.